Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Apa kabar? Kita boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu besar buat saya dan saudara, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan dengan satu tujuan bahwa kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Mari saat ini kita berikan waktu kita buat Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau tebus dosa kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan dengan segenap hati, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru karena Engkau yang mengubah dan memberiku kekuatan Tuhan. Aku mampu karena-Mu saja. Aku hidup karena darah-Mu yang telah Kau tebus. Aku bersyukur Tuhan
selamanya Tuhan. Kami punya Engkau yang besar. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Ku menjadi ciptaan yang baru, bukan karena aku hebat Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang berkarya dalam hidup hamba-Mu ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia dalam setiap keadaan. Kami bersyukur Bapa, kami boleh menjadi ciptaan yang baru oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan yang sudah Engkau tebus Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Hari ini Tuhan kami datang memberi hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu. Kami mau percaya bahwa dalam Engkau ada hidup baru. Di dalam Engkau ada kekuatan. Dan kami mau menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kami mau datang dan hidup kembali menjadi ciptaan yang baru, yang Engkau mau, yang Engkau perkenan atas hidup kami. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, karena tanpa urapan-Mu hamba tidak mampu Tuhan. Tetapi karena Engkau yang mengurapi, yang memakai hidup hamba, sehingga hamba mau menjalani hari-hari kami untuk melakukan apa yang Engkau suruh dalam hidup kami. Bapa, berkati kami yang mendengarkan. Pakai kami terus supaya kami menjadi bejana-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa ketika kita masih diberikan kesempatan dan sebentar lagi kita akan melewati tahun 2022. Ya, tidak terasa tinggal 2 bulan lagi saudara. Tetapi di sini saya bersyukur bahwa saya dan saudara kalau masih hidup sampai saat ini dengan begitu dalam kehidupan mungkin tidak mudah, tetapi saudara mampu melewati, saudara tuh bersyukur karena Tuhan itu selalu menyertai dan memberikan kekuatan karena anugerah-Nya yang berlimpah atas kehidupan saya dan saudara, sehingga kita boleh mampu melewati hari demi hari bersama Tuhan. Maka siang hari ini kita mau baca bersama-sama, kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca bersama-sama di renungan hari ini, yaitu 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ayat 9 ya. Di sini berbunyi demikian, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Keluarga yang diberkati Tuhan, kepada umat percaya yang menghadapi berbagai realitas penderitaan di masa itu, penulis 1 Petrus mengingatkan supaya waspada, sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dia menjadi ancaman bagi orang percaya dan berusaha untuk membinasakan mereka, khususnya melalui berbagai bentuk penderitaan yang dialami. Iblis akan secara rohani membinasakan orang yang meninggalkan perlindungan Allah, dan karena itu hanya dengan iman yang teguh umat percaya dapat melawan iblis, yakni keyakinan akan kuasa Tuhan dalam kematian dan kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan iblis.
yang akan diwujudkan dalam kehidupan yang selalu berlindung dan berserah kepada Tuhan, serta selalu hidup melakukan kebenaran firman Tuhan ya, dalam menghadapi tipu muslihat iblis yang menyesatkan. Sebagaimana umat percaya di masa lalu, kita pun di masa kini akan terus berjuang melawan iblis yang terus berupaya menjauhkan umat yang percaya dari Tuhan. Iblis itu bisa memakai setiap bentuk pergumulan dan penderitaan hidup untuk membuat kita meragukan kasih dan kuasanya, sehingga kita meninggalkan Tuhan dan mengandalkan kuasa lain ya, dari kuasa di luar Tuhan ya. Iblis bisa memakai kekayaan, kemewahan, hidup, jabatan, kedudukan, dan kekuasaan untuk membuat kita jauh dari Tuhan, sehingga kita meninggalkan Tuhan ya, dan meninggalkan gereja Tuhan. Iblis juga bisa menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita terbuai dengan kenyamanan hidup, sehingga melupakan perintah-perintah Tuhan, meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, dan membuat hidup kita tersesat. Sebagai umat Kristen, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus waspada. Senantiasa kita sadar dan berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis yang pastinya dapat mencelakakan. Untuk itu teruslah hidup dekat dengan Tuhan dalam doa dan firman. Teruslah mengandalkan Tuhan dan berlindung kepadanya, serta setia melakukan perintah-perintahnya. Untuk itu saudara, jangan sampai kita terbuai oleh tipu muslihat iblis. Iblis itu mencari orang-orang yang hidupnya benar-benar di hadapan Tuhan. Iblis itu mencari orang-orang yang setia ya di hadapan Tuhan, orang-orang yang hidupnya mau berkenan di hadapan Tuhan. Iblis itu suka dengan orang-orang seperti itu. Dan dia mengusik saudara. Dengan cara apa? Dengan cara saudara dibuat tidak sabar ketika saudara sedang bergumul tetapi belum dijawab. Ya, di situ iblis masuk dan mengambil celah supaya saudara mengeluh ya dan meninggalkan Tuhan. Saudara, banyak dari saya dan saudara mungkin tidak sabar. Sudah berdoa, Tuhan, saya sudah doa puasa, saya sudah berseru siang dan malam, tetapi Tuhan, Engkau belum menjawab. Di situ iblis sedang mencuri, mengorek-ngorek supaya saya dan saudara berpaling kepada Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita sadar bahwa iblis itu selalu ingin mencuri damai sejahtera. Bukan saja dalam pergumulan, tapi dalam keluarga. Dia ingin mencuri damai sejahtera sehingga kita dibuat tidak sabar. Kita gampang marah, kita gampang berputus asa, kita menyerah dalam keadaan. Karena ada bisikan-bisikan iblis yang membuat saya dan saudara mundur daripada Tuhan. Untuk itu saya dan saudara hari ini kita sama-sama belajar bahwa hidup ini kita harus mengandalkan Tuhan dengan memperkuat doa dan membaca firman Tuhan. Orang yang kuat, yang bertahan di dalam Tuhan adalah orang yang setiap hari berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya ketika orang yang setia berdoa, merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun diusik oleh iblis,
dia tidak akan sekalipun goyah, tetapi dia tetap kuat di dalam Tuhan karena dia pegang teguh janji firman Tuhan. Orang yang pegang teguh janji firman Tuhan, dia akan percaya dan meletakkan kepercayaan itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jika hari ini mungkin saudara melihat Tuhan ini belum ada jawaban, tetapi saudara percaya bahwa hatiku percaya, selalu percaya bahwa Tuhan Engkau ada. Engkau akan pasti memberikan jawaban itu tepat pada waktunya. Walaupun kami belum melihat, walaupun saya dan saudara belum melihat, tetapi kami percaya saja Tuhan akan buka jalan. Untuk itu lakukan bagian saudara, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya dalam hidup saudara. Untuk itu, mari selagi diberikan kesempatan hidup sampai saat ini, lakukanlah kebenaran. Lakukanlah banyak hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa, kita mau menyerahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Kami percaya sungguh-sungguh bahwa rencana-Mu indah. Kami mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersungguh-sungguh hati menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Rencana indah yang Engkau sediakan itu buat hidup kami, semuanya baik. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami semua baik. Untuk itu kami mau percaya dan meletakkan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, ubah hidup kami, pakai hidup kami, supaya kami seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ini hidup kami Tuhan. Kami berserah di tengah ketidakpastian hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup mengubah apa yang mustahil bagi kami. Bagi Engkau tiada yang mustahil. Untuk itu kasih kami kekuatan Tuhan, supaya kami mampu melewati hari demi hari bersama Tuhan. Karena kekuatan-Mu saja itulah yang kami butuhkan Bapa. Berjalan bersama kami Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Engkau yang akan membuat kami ini Tuhan semakin Tuhan, Engkau semakin pakai kami untuk menambahkan iman kepercayaan kami. Dan juga bagi mereka yang meragukan kasih-Mu, mereka boleh melihat kasih Kristus lewat kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.